Shalom sahabat Pijar TV, selamat datang di Pijar News. Saya Evelyn Nathan. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyampaikan laporan terbaru mengenai percakapan yang sedang terjadi melalui pelayanan media Pijar TV. Khususnya bagaimana program pemuritan Asya menjangkau banyak perempuan di berbagai wilayah Indonesia. Laporan ini juga bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret di seluruh dunia. Namun bagi kami, laporan ini bukan sekedar tentang sebuah peringatan global. Ini adalah tentang perempuan-perempuan nyata di berbagai penjuru Indonesia yang sedang bergumul, mencari harapan, dan perlahan menemukan kembali identitas mereka di dalam Tuhan. Mari kita melihat bersama apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui media di negeri ini. Sejak 31 Oktober 2017, Pijar TV mengudara sebagai televisi rohani nasional 24 jam bagi seluruh Indonesia. Di bawah Yayasan Pelayanan Media Indonesia, kami menjalankan visi untuk menghadirkan pengajaran yang alkitabiah, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam laporan terbaru bulan Februari 2026, sistem respon terintegrasi Pijar TV mencatat 202.322 interaksi dalam satu bulan. Angka ini mencakup pesan WhatsApp, panggilan telepon, serta umpan balik digital. Ketika data ini dianalisis, pola yang sama sangat jelas muncul. Pertanyaan tentang Yesus tetap mendominasi respon yang masuk ke Pijar TV. Topik seperti keilahian Yesus, doktrin Allah, penafsiran Alkitab, dan apologetika terus muncul secara konsisten. Sementara permohonan doa paling banyak menyentuh persoalan ekonomi, kesehatan, pekerjaan, dan relasi keluarga. Namun, yang membuat laporan ini bermakna, ini bukan hanya angka saudara, yang membuatnya hidup adalah banyak kisah di baliknya. Respon-respon ini datang dari berbagai tempat di Indonesia, banyak diantaranya dari daerah terpencil yang jarang muncul dalam radar berita nasional. Namun, justru di sanalah percakapan tentang iman sedang terjadi. Dari Pegunungan Arfak, Papua Barat, seorang ibu menulis setelah mengikuti pengajaran tentang pengampunan. Ia berkata, selama bertahun-tahun saya menyimpan sakit hati kepada keluarga saya sendiri. Tetapi melalui firman Tuhan, saya mulai belajar mendoakan orang yang melukai saya. Dari Kepulauan Mentawai, seorang perempuan menulis tentang hubungannya dengan ibu mertuanya. Selama ini kami selalu bertengkar, tetapi saya belajar bahwa mengampuni bukan berarti kalah, melainkan memilih damai. Dari Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, seorang ayah menulis dengan sangat sederhana. Anak saya tidak bisa melanjutkan sekolah karena keadaan ekonomi. Saya sempat marah kepada Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan, saya belajar bersyukur untuk apa yang masih Tuhan berikan. Dari Merauke, Papua Selatan, seorang pemirsa menulis setelah berbulan-bulan mengalami sakit. Setelah didoakan oleh tim respon dan membaca firman Tuhan, ia menulis kembali beberapa minggu kemudian. Puji Tuhan, kesehatan saya mulai pulih. Saya percaya Tuhan mendengar doa. Dan dari Pulau Weh, Sabang, seorang pria menulis sesuatu yang sangat menyentuh. Ia berkata bahwa sebelum menemukan Pijar TV, ia mengalami sebuah mimpi. Dalam mimpi itu ia melihat seseorang yang ia kenali sebagai Yesus, yang wajahnya sama seperti yang ada di Pijar TV. Saya melihat Yesus datang mendekati saya dan berkata, "Datanglah kepadaku." Ketika saya bangun, saya menyalakan TV dan menemukannya di program Pijar TV. Hari ini ia mengatakan ingin terus belajar tentang iman kepada Yesus. Saudara, melalui media percakapan tentang Tuhan sedang terjadi dari Sabang sampai Merauke. Percakapan ini juga terlihat melalui media sosial @AsyaIndonesia_. Dalam 90 hari terakhir, Insight mencatat ada 332.806 engagement di media sosial kami dengan jangkauan lebih dari 555.132 akun. Sekitar 91,7% audiens berasal dari non-followers, menunjukkan bahwa banyak orang yang menemukan konten ini untuk pertama kalinya. Salah satu konten dengan interaksi tinggi berjudul "Kadang luka yang kita simpan itu bukan milik kita". Konten ini menjangkau lebih dari 59.000 engagement. Analisa audiens menunjukkan sesuatu yang menarik. Sebagian besar interaksi berasal dari kelompok usia 18,
hingga 24 tahun, mencapai lebih dari 92% audiens. Generasi ini lebih terbuka membicarakan luka batin, trauma, dan relasi. Namun, empati saja tidak cukup. Banyak dari mereka mulai mencari pemulihan yang membawa kepada scriptures engagement atau hubungan kepada firman Allah. Program pemuritan Asya juga mulai diakses melalui YouTube. Penayangan Asya di YouTube mencatat 7.561 penayangan dengan total waktu tonton lebih dari 100 jam. Sebanyak 83 penonton memulai pemuritan dalam komunitasnya melalui playlist Asya di YouTube. Dengan rata-rata 2 video ditonton setiap kali seseorang memulai seri pemuritan mingguan Asya. Ini menunjukkan bahwa Asya tidak hanya ditonton sebagai konten, tetapi diikuti sebagai proses pemuritan. Bagi saudara yang belum mengenal Asya, mari saya ajak saudara ikut serta menjalaninya bersama kami. Asya adalah program pemuritan berbasis Injil Yohanes dengan pendekatan trauma informed. Program ini dirancang bagi perempuan yang bergumul dengan luka masa lalu, relasi yang tidak sehat, pengalaman kekerasan, dan krisis identitas. Lebih dari 77% peserta Asya yang menghubungi Pijar TV melanjutkan ke tahap pendampingan aktif. Rata-rata pemuritan dan percakapan ini berlangsung kurang lebih 2 jam. Asya juga dapat diselenggarakan secara gratis di gereja dan komunitas, baik secara online maupun onsite. Saudara, melihat data-data di atas muncul satu pertanyaan. Mengapa percakapan tentang luka perempuan justru paling banyak muncul di kalangan generasi muda? Jika di generasi sebelumnya banyak luka disimpan dalam diam, generasi hari ini lebih berani membicarakannya. Puji Tuhan. Namun saudara, empati saja tidak cukup. Banyak orang mulai mencari pemulihan dengan mengarahkan mereka kepada kasih Kristus dan identitas mereka yang sejati. Dan di titik inilah pemuritan seperti Asya menemukan relevansinya. Saudara, di balik setiap angka dalam laporan ini ada satu kehidupan yang sedang mencari Tuhan. Ada seorang ibu yang belajar mengampuni. Ada seorang ayah yang belajar bersyukur di tengah keterbatasan. Ada seorang yang bermimpi bertemu Yesus dan mulai mencarinya. Dan semua percakapan itu sering dimulai dari sesuatu yang sederhana. Seseorang yang menjawab pesan mereka. Dan tahukah saudara, mengelola 202.322 interaksi dalam 1 bulan memerlukan sistem respon 2 shift, pendampingan teknologi, pelatihan teologi, serta produksi konten yang konsisten. Maka oleh karenanya kami mengundang saudara untuk bermitra secara rutin. Dengan Rp500.000 setiap bulan, sekitar 250 orang yang merespon dapat kami layani secara langsung. Dengan Rp1 juta setiap bulan, sekitar 750 respon dapat kami tindak lanjuti secara lebih intensif. Dengan Rp5 juta setiap bulan, program pengajaran seperti Dr. Bambang Nursena dan Pendeta Esra Soru dapat terus diproduksi dan diperluas ke lebih banyak wilayah Indonesia. Saudara, ketika kami membaca laporan seperti ini, angka, grafik, lokasi, dan kesaksian, kita diingatkan bahwa pelayanan ini bukan sekedar sistem. Pelayanan ini adalah panggilan. Rasul Paulus menulis dalam Roma 10 ayat 14, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Hari ini panggilan itu terlihat dalam 202.322 respons. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak pernah terucap di ruang ibadah, tetapi berani dituliskan melalui layar. Melalui media, Tuhan menjangkau tempat-tempat yang mungkin tidak pernah kita kunjungi secara fisik. Sabang, Mentawai, Alor, Arfak, hingga Merauke. Dan ketika saudara menabur melalui pelayanan ini, saudara tidak sekedar mendukung sebuah program televisi. Saudara sedang mengambil bagian dalam misi Allah bagi bangsa ini. Terima kasih untuk setiap langkah kesetiaan yang sudah saudara ambil. Bersama kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di Indonesia.
Tuhan memberkati saudara. Salam terang bagi Indonesia.